tuh bodoh udah terbiasa dicaci maki. Jadi tapi dalam perjalanan ke sini waktu saya pandemi juga banyak yang caci maki kan. Sekarang dicaci maki lagi. Reformasilah sistem kesehatan supaya kita bisa memanfaatkan peluang adanya krisis ini, menciptakan Indonesia yang lebih sehat bagi generasi-generasi masa datang. Jadi kita udah tahu yang beresiko patogen ini di burung, ini di babi, ini di anjing, ini di kucing. Siapin surveillance-nya pakai apa, rapid test antigennya, cara deteksinya pakai apa dari sekarang. Kemudian juga kalau bisa vaksin dan obatnya udah disiapin. Saya emang orangnya orang kerja, jadi kalau dikasih tugas ya pengennya beresin aja. Kalau udah beres ya kadang-kadang lupa yang udah kita kerjakan apa, biar orang lain yang menilai lah. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setclub, mari dengarkan diskusi hangat dan berani. Bintang tamu Podcaps kali ini adalah seseorang yang posisinya cukup strategis di pemerintahan. Beliau merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Beliau adalah Menteri Kesehatan yang dilantik Presiden Jokowi sejak bulan Desember 2020. Penunjukannya sebagai Menteri Kesehatan kala itu menuai pro kontra di masyarakat. Karena beliau merupakan Menkes pertama di Indonesia yang bukan berprofesi sebagai seorang dokter. Namun, dengan berbekal pengalaman menghadapi krisis, kegigihan dan semangat pantang menyerah menghadapi hujatan yang dilayangkan padanya, beliau dapat membuktikan kinerjanya yang baik, bahkan sampai mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari dalam dan luar negeri atas kiprahnya sebagai Menteri Kesehatan. Beliau akan menguak isu-isu kesehatan tanah air yang masih menjadi PR besar dan perlu perhatian khusus, serta bagaimana strateginya dalam mewujudkan Indonesia sehat. Ini dia cerita eksklusif hanya di Podcaps. Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Halo kawan Kabinet, selamat datang di Podcaps, podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host di episode Podcaps kali ini. Bagi kawan Kabinet yang belum tahu, Podcaps adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai dengan mengangkat profil dan sisi humanis para menteri yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya adalah seseorang yang sangat spesial karena jabatan beliau sekarang adalah cita-cita saya di masa kecil loh kawan Kabinet, fun fact ya. Dan sebelum menempati jabatannya sekarang yang bisa dibilang sangat strategis di pemerintahan, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan juga sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Nasional. Nah, Bapak yang satu ini punya hobi yang gak saya sangka-sangka, yaitu nonton drama Korea. Kok sama kayak saya ya? Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin. Annyeonghaseyo Pak Budi. Terima kasih Nadira, senang ketemu Nadira nih. Terima kasih Bapak. Gimana Pak, masih suka nonton drama Korea gak Pak? Di tengah kesibukan. Ini nontonnya gara-gara TV kita didominasi oleh anak dan istri. Oh, jadi kalau kita ya, datang, istri nontonnya drama Korea. Saya jadi bingung, aduh mau nonton yang lain nggak bisa karena dia yang pegang remote-nya. Jadi saya lihat ini film apa sih? Crash Landing on You. Wah. Gitu. Jadi kita pertama nemenin aja sambil minum kopi. Tapi makin lama iya emang jadi menarik juga, jadi ikut-ikutan nonton. Jadi seru ya ternyata jadi Pak nontoninnya. Terus nontonnya tuh sampai berapa seri. Itu sih mulainya sebenarnya. Jadi yang ditonton sebenarnya baru Crash Landing on You atau yang lain juga nonton Pak? Yang lain-lainnya juga nonton, saking banyaknya sampai lupa tuh ya? filmnya apa. Masih ingat Pak terakhir apa? Yang terakhir itu kayaknya ada konglomerat. Terus ada dokter juga, ada yang seri dokter. Banyak Pak dokter, ada Hospital dokter. Playlist, ketahuan deh. Saya juga banyak nonton soalnya. Hospital Playlist deh. Hospital Playlist, saya juga nonton Pak. Pak, saya mau ada puterin satu video. Ini cuplikan dari Crash Landing on You. Kita lihat dulu ya Pak. Bapak masih ingat nggak nih? 난 지금 북한에 와 있다. 어디 다친 데는 없어? 이렇게 모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있어야 되냐고. 곧 좋아질 거요. 모든 게. 리정혁 씨는 참 좋은 사람이야. 갑자기 그런 생각이 들어요. 난 리정혁 씨가 행복했으면 좋겠어. Nah itu dia tadi
Seru banget itu Pak, emang semua orang pada nonton juga. Istriku suka sama aktornya, ganteng katanya. Oh gitu. Saya juga sama Pak kalau gitu. Pak, tapi katanya yang ngeracunin Bapak ini tadi istri ya Pak? Istri dan Nih kita anak-anak. lihat fotonya. Ada Ibu Ida, istri tercinta Pak Budi. Ambil dari mana nih? Aduh. Waduh. Cantik sekali Bapak. Sekarang udah kurusan. Oh masih Iya. Pak? Berhasil menurunkan berat badan. Oh gitu. Sama-sama suaminya juga. Oh barengan ya Pak. Barengan. Pak, tapi Pak Budi itu termasuk orang yang romantis gak sih Pak? Kayak di drama Korea gitu. Kalah lah sama yang di film. Tapi romantis gak Pak? Kalau kata istri enggak. Oh itu fotonya romantis. Ini ya romantis nih Pak. Waduh, dapat aja nih fotonya nih. Aduh. Tapi kalau hal romantis yang menurut Pak Budi pernah Bapak lakukan buat ibu, apa Pak? Kita suka jalan-jalan. Oh, Ini kayak oke. gini-gini suka nih. Dan ibu selalu minta foto. Lebih banyak foto-fotonya daripada jalan-jalan karena dia cari biar bisa taruh di IG. Jadi kadang-kadang kalau jalan-jalan Buat tuh konten ya, foto-fotonya lebih banyak banget. Dan usia pernikahan Bapak sekarang sama Ibu udah 31 tahun ya Pak? 31 tahun. Nah ini kalau kata teman-teman saya gitu ya Pak, couple goals disebutnya. Karena masih awet dan harmonis gitu sampai sekarang. Boleh dong Pak bagi tipsnya buat kawan kabinet juga, karena pasti pada pengen tahu gimana sih caranya. Ya saya terus terang kan spend waktunya kurang ya buat keluarga karena kesibukan. Oke. Jadi kita berusaha setahun sekali, dulu setahun 2 kali sih, setahun sekali itu libur sama keluarga, sama anak-anak selalu. Kan anak-anak saya juga sekarang belajarnya udah sebagian di luar gitu, walaupun sekarang udah selesai. Itu juga ngumpulinnya 2-3 tahun terakhir agak susah gitu karena beda-beda negara. Beda-beda juga. kegiatan dan negaranya juga ya Pak. Pak, saya sekarang mau nampilin satu gambar lagi, kita lihat dulu ya Pak. Nah, ini dia sebuah tangkapan layar dari media online. Budi Gunadi Sadikin jadi Menkes investasi akhirat saya. Apa tuh Pak maksudnya? Ya kalau saya kan asalnya dari keuangan ya, 30 tahun gitu jadi keuangan. Jadi emang kalau keuangan kan bagaimana caranya kita jadi kaya. Membuat nasabah kita jadi kaya. Kalau kesehatan kan membuat pasien kita jadi sehat. Jadi jadi kaya udah belajar tuh saya 30 tahun. Banyak nasabah-nasabah kaya saya yang udah sukses, besar, kaya gitu. Dan ya kita udah terbiasa lah ngurus uang. Jadi pinter lah untuk investasi duniawi. Tapi begitu kita makin tua gitu kan, WA Group kan dulu isinya gimana supaya bisa investasi sana, investasi sini, dapat uang banyak supaya hidupnya lebih makmur, gaji yang lebih besar. Tapi kalau usianya udah makin lama, dekat 60 ke atas, dokternya apa, obatnya apa, sakit ini, sakit itu, lihat orang jadi mikir banyak doa. Ini ya siapa, pengajian di mana gitu kan? Nah, ini obrolannya beda. Jadi kenapa? Oh, karena mereka kan takut nanti kalau mati kan uangnya nggak bisa dibawa gitu. Padahal di sana pengen juga dapat tiket, dapat garansi bisa masuk surga kan. Nah itu jadi saya bilang, wah kalau sekarang investasi duniawi cukup, investasi surgawinya kita mesti siapin juga dari sekarang. Biar seimbang ya Pak. Nah kalau di agama kan bilangnya investasi surgawi itu 3 tuh, amal ibadah, ilmu bermanfaat, sama anak yang soleh. Udah kita cari aja 3 itu. Insya Allah Ini ya, amal Pak. ibadahnya kan banyak. Vaksinasi 200 juta rakyat Indonesia. Oh kan dihitung tuh banyak. Udah ada catatannya Pak. Kalau rumah sama bunga deposito nggak bisa kita bawa ke sana kan. Betul. Tapi kalau ini 200 juta orang nih ngedoain nih. Aduh itu seharusnya mudah-mudahan insya Allah bisa tembus dimensi itu. Amin Pak. Pak, nah Bapak kemarin dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 23 Desember 2020 ya Pak. Dan langsung ditugaskan untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cepat supaya masyarakat Indonesia bisa cepat pulih. Waktu itu kaget gak sih Pak saat penunjukan itu? Saya nggak pernah kepikir jadi Menteri Kesehatan sih. Terus Nggak terang nyangka, aja. Pak? Nggak nyangka sih. Okay. Tapi Bapak Presiden bilang ini kan krisis besar. Kemudian Pak Menkes kan sudah pernah melihat krisis 2 kali. Jadi krisis keuangan dunia kan terjadi 98 dan 2008. 98 tuh krisis perbankan, jadi krisis keuangan, jadi krisis ekonomi, jadi krisis sosial, jadi krisis politik kan. Betul. Dan demokrasi terjadi, secara perubahan politik Indonesia paling besar terjadi, perubahan undang-undang dasar terjadi juga gara-gara krisis itu kan. Jadi beliau bilang setiap kali krisis itu sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan reformasi atau transformasi total. Dan cobalah sekalian, ini kan punya pengalaman 2 kali krisis, tahu polisi mana yang baik, mana yang salah pada saat krisis. Nah sekarang reformasilah sistem kesehatan supaya kita bisa memanfaatkan peluang adanya krisis ini
menciptakan Indonesia yang lebih sehat bagi generasi-generasi masa datang. Nah, tapi yang saya paling penasaran nih Pak, apa sih yang ada di pikiran Bapak saat itu, kayak excited atau gimana Pak? Saya pertama kali ditugaskan sama Presiden, tahu waktu saya sedikit kan, karena di tengah kan masuknya. 3 tahun 9 bulan lah saya punya waktu, jadi nggak banyak. Saya tanya Bapak Presiden apa tugasnya, beliau bilang nomor 1 vaksinasi, nomor 2 atasi pandemi, nomor 3 lakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Yang pertama sama yang kedua udah selesai kan vaksinasinya ya, lumayan 450 juta dosis ke 250 juta orang gitu ya. Pandemi juga udah selesai kemarin kan, Pak Presiden akhirnya kasih raport saya udah selesai tugasnya, udah balik ke endemi. Terima kasih Bapak Presiden gitu ya. Nah yang ketiga saya berusaha menyelesaikan tugas beliau terakhir ke saya, itu melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah dengan menata ulang undang-undang yang terkait dengan kesehatan. Oke Pak. Dan ya kalau misalnya kita trace back ke belakang, sebenarnya saat penunjukan Bapak itu menuai banyak pro kontra ya Pak. Kita udah paham betul Bapak backgroundnya itu fisika nuklir, ITB, kemudian Bapak berprofesinya sebagai bankir tadi Bapak bilang. Dan ini ya mungkin nggak lazim gitu ya di Menteri Kesehatan Indonesia khususnya. Tapi Bapak menunjukkan dengan berbagai prestasi, kayak contohnya pas G20 kemarin, Dirjen WHO sempat mengapresiasi begitu bahwa penanganan pandemi di Indonesia terbilang sangat baik. Kemudian juga oleh PR Indonesia ada yang ngasih award, Bapak katanya pemimpin terpopuler di media sosial karena memberikan reputasi positif untuk Kementerian Kesehatan. Nah, prestasi-prestasi itu sebenarnya sebuah pembuktian juga nggak sih Pak kepada orang-orang yang mungkin meragukan Bapak? Saya sebenarnya nggak fokus ke sana sih. Saya emang orangnya orang kerja, jadi kalau dikasih tugas ya pengennya beresin aja. Kalau udah beres ya kadang-kadang lupa yang udah kita kerjakan apa. Biar orang lain yang menilai lah. Jadi kalau saya mau konsentrasi aja beresin vaksinasi, pandemi, dan yang terakhir yang belum selesai nih, gimana kita bisa memastikan belajar dari pandemi, membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, lebih baik buat masyarakat, generasi-generasi muda, para dokter, perawat yang muda-muda benar-benar bisa kualitasnya sama dengan tenaga kesehatan level dunia. Transformasi sistem kesehatan itu tadi ya Pak. Nah kalau tadi ngomongin COVID-19 juga Pak, alhamdulillah Bapak juga sudah bilang masa-masa berat alhamdulillah sudah terlewati Pak. Kemarin tanggal 21 Juni Pak Presiden kan sudah mencabut status pandemi ya Pak Indonesia. Kemudian juga ini sejalan dengan WHO sudah menyambut status Public Health Emergency of International Concern. Nah kalau gitu way forwardnya apa Pak? Apa yang harus masyarakat lakukan gitu? Karena mungkin kan nggak bisa abruptly lepas masker dan tanpa kontrol begitu saja begitu Pak. Jadi apa yang harus dilakukan? Indonesia termasuk negara yang sebelum kita cabut kita konsultasi ke WHO. Jadi WHO waktu saya datang sama Dr. Tedros kemarin kan dia ulang tahun gitu ya. Dia juga bilang terima kasih nih Indonesia santun lah. Ini kan pandemi bukan pandemi Indonesia aja, pandemi global ya. Jadi pada saat kita mau mendeklar itu jadi endemi, kita tanya dulu apa sih yang seharusnya dilakukan, ini yang sudah kita lakukan, apa yang kurang. Jadi yang penting sebenarnya ada 4 hal. Pertama adalah masyarakat mesti menyadari yang paling utama ya, bahwa masalah kesehatan itu kalau di saat endemi itu merupakan masalah individu masing-masing masyarakat. Saya kasih contoh. Misalnya kalau sakit pilek atau demam berdarah deh, pemerintah kan nggak intervensi. Masyarakat yang tahu, oh ini lagi musimnya banyak nyamuk nih, kita mesti hati-hati. Kalau kena demam berdarah, tesnya apa kita udah tahu, mesti cek darah. Masing-masing waspada ya Pak. Masing-masing menjaga kesehatan dirinya sendiri. Itu sebenarnya intervensi kesehatan yang paling bagus, paling berhasil kalau masyarakat sudah menjaga kesehatannya sendiri-sendiri, bukan diintervensi dari luar. Nah itu yang dia bilang, itu benar-benar edukasi masyarakat, promosi kesehatan masyarakat mengenai COVID. Mereka tuh udah mesti tahu, paham COVID itu di mana, resikonya apa, kalau kena tesnya gimana, mesti kemana. Nah itu yang kita siapin, dia edukasi. Yang kedua dia bilang, itu surveillance-nya, alat tesnya, alat genome sequence-nya mesti siap. Jadi kita udah kasih kan sekarang, yang namanya rapid test antigen udah dijual di rumah sakit tuh. Dijual rumah sakit, dijual apotek-apotek. Jadi kalau orang mau
tes nggak usah ke lab saja, tapi bisa juga pakai rapid test antigen. Beli di apotek langsung tes sendiri gitu dan ya Pak? tes sendiri kita udah ada kasih QR code-nya. Jadi kalau dia positif, dia mau daftar QR code-nya, nanti dia bisa dilayani oleh telemedicine, bisa dikirimin obat kalau dia mau. Tapi kalau dia nggak mau karena merasa udah tahu bagaimana handle-nya, nggak apa-apa. Tapi itu kita siapin. Yang ketiga yang mesti disiapin memang kalau dia benar-benar sakit, rumah sakitnya atau obat-obatannya mesti siap. Kan obat-obatannya sekarang antivirus tuh kalau dia nggak ke rumah sakit bisa dibeli juga di apotek dengan resep dokter. Ada namanya Paxlovid, Molnupiravir, itu udah siap. Jadi kalau kena bisa mau di rumah bisa pakai obat itu. Atau kalau mau di rumah sakit kita juga udah siapin sekarang kan. Dulu ada ventilatornya udah siap, oksigennya udah siap, ada Actemra, Gamaras, obat-obatan gitu sekarang udah siap juga. Udah produksi dalam negeri sebagian juga. Jadi udah nggak usah khawatir. Dan yang keempat, memang vaksinasi penting. Jadi terutama kalangan-kalangan yang rawat. COVID itu kalau dia menyerang orang sehat seperti Nadira sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia menyerang orang tua belum divaksin itu sangat bahaya. Dia menyerang orang yang imunokompromis, yang ada masalah mengenai imunitasnya, HIV itu tuh imunitasnya kan buruk ya, atau dia punya beberapa jenis kanker darah, itu harus divaksinasi. Dan juga yang bagus sih perlindungan pertama kali. Kan dulu vaksinasi itu hanya diberikan 18 tahun ke atas. Jadi orang sampai 17 kan belum kena vaksinasi. Nah itu begitu dia naik 18, emang sebaiknya untuk pencegahan dikasih vaksinasi primer 2 kali. Karena begitu dia udah kena vaksinasi, itu daya tahan tubuhnya udah bagus. Sama seperti kita vaksinasi bayi. Nah itu aja, vaksinasi itu tetap harus diberikan untuk orang-orang yang komorbid atau berisiko tinggi, imunokompromis, dan yang pertama kali belum pernah divaksinasi. Jadi utamanya yang masyarakat lakukan yang tentunya masih tetap waspada ya Pak. Kalau misalnya keluar rumah masih ngerasa ada batuk pilek gitu tetap pakai masker aja gitu ya Pak. Terus juga vaksin jangan lupa itu ya Pak. Kemudian itu tesnya kan udah tahu juga. Dia kalau kena, kita kan demam kan ukur pakai termometer, kan nggak diintervensi pemerintah. Harus ukur suhu pakai termometer gitu kan. Kalau sana mereka bisa lakukan sendiri. Ini kita harapannya memang ke depannya jangan sampai ada pandemi lagi begitu ya Pak. Kedaruratan kesehatan masyarakat jangan sampai terulang kembali. Dan mungkin salah satu upayanya kemarin Indonesia di KTT ASEAN Labuan Bajo tanggal 10 sampai 11 Mei ya Pak, ada menginisiasi mengenai pendekatan One Health untuk diimplementasikan. Nah, apa yang bisa Pak Budi ceritakan mengenai One Health ini, Pak? Nah, belajar dari pandemi, inisiatif WHO yang namanya One Health udah lama. Cuma setelah saya lihat, langkah konkretnya tuh belum ada. Dan juga masih terlalu konseptual tuh, belum bisa dieksekusi. Banyak orang nggak ngerti juga namanya One Health keren, tapi itu apa sih? Nah, saya mau cerita ini. Pandemi di dunia terjadi tuh udah lebih dari 10 kali. Ada namanya Black Death, cacar, ini dulu pernah ada dengue, flu burung, flu babi, Spanish flu, semua kan pandemi sering. Itu pandemi penyebabnya apa? Setelah saya pelajari ya, itu loncatnya patogen dari hewan ke manusia. Patogen itu ada 4. Bisa virus kayak COVID, bisa bakteri kayak TBC, bisa parasit kayak malaria, atau bisa fungus. Itu ada film The Last of Us di HBO Asia. Itu pandemi terakhir ya. Dan outbreaknya bukan di Wuhan, di Jakarta tuh jadinya kan boleh ya. Nah, Jakarta. 4 patogen ini itu dari dulu udah ada di tumbuh-tumbuhan, di alam, di binatang. Semua pandemi terjadi loncat ini ke manusia. Tadinya yang hanya ada di tikus tiba-tiba loncat ke manusia, Black Death. Yang tadinya tiba-tiba ada di babi, flu babi loncat ke manusia. Ada di burung loncat ke manusia. Kan yang COVID juga isunya kan dari kelelawar kan, di Wuhan, loncat ke manusia. Nah, jadi konsepnya One Health, aku bilang, jangan tunggu virusnya loncat ke manusia, baru diobatin, dicari vaksinnya di sini. Udah telat dan udah lebih susah. Kelinci percobaan manusia kan susah, manusia percobaan. Gitu. Jadi yang kita usulkan di KTT ASEAN, ya udah kita identifikasi semua hewan yang beresiko patogennya bisa lompat ke manusia. Nomor 2, kita identifikasi patogen apa. Ada patogen ada ratusan. Ambillah top 3-nya. Diidentifikasi yang prioritas bisa loncat. Kemudian kita lakukan genome sequencing untuk siapin vaksin sama obatnya. Kan patogen nggak mungkin lompat misalnya
Dari paus ke manusia, ya ngapain kita periksa? Iya, Nggak susah kan pindah dari paus ke manusia gitu. Tapi kalau dari ayam, dari burung, itu kan gampang loncat. Kita makan ayam, kita dekat ayam, kucing misal, kita main sama kucing, kita main sama anjing gitu ya. Itu kan yang bisa loncat ke manusia. Itu kita identifikasi, kita tes prioritas mana yang kemungkinan bisa loncat, itu yang mesti kita lakukan, persiapkan dari sekarang. Jadi jangan nunggu dia loncat. Itu intinya tuh One Health yang mau menjadi inisiatif di Indonesia, di ASEAN, dan kita dorong juga ke dunia. Oke, jadi simpelnya tadi menjaga supaya manusia dan ekosistemnya juga ya Pak. Jadi nggak cuma manusianya doang One Health ini. Nah Pak, gimana Pak cara memastikan implementasi ini sampai ke masyarakat gitu Pak, benar-benar dilakukan? Yang penting adalah kita mesti mengedukasi ke masyarakat, bilang ke mereka tahu bahwa patogen itu ada di lingkungan kita dan dalam kondisi tertentu itu bisa loncat ke manusia. Jadi dia mesti hati-hati. Yang pertama adalah manusia dikaruniai ilahi ini Allah daya tahan. Nah daya tahan itu mesti tetap dijaga. Makan yang baik, olahraga yang baik, tidur yang cukup. Karena kita udah punya kok secara natural mau masuk dilawan gitu dengan antigen antibody kita. Yang nomor 2, jangan melakukan sesuatu yang secara drastis merubah keseimbangan alam. Contohnya apa tuh Pak? Ya misalnya lingkungan kan sekarang berubah nih. Kita nebang-nebang pohon. Itu nanti semua hewannya keluar semua tuh. Udah berinteraksi dengan kita tuh. Atau udara jadi panas. Kemudian lingkungannya berubah. Nah itu patogennya keluar semua. Karena dia ngerasa aduh kepanasan pindah ke manusia. Jadi kita mesti benar-benar menjaga keseimbangan alam. Supaya jangan sampai men-trigger pindahnya patogen, loncatnya patogen ini ke manusia. Dan yang ketiga yang paling penting, ya kita mesti siap-siap. Patogen ini diidentifikasi dari sekarang. Jangan nunggu dia pindah ke manusia. Jadi kita udah tahu yang beresiko patogen ini di burung, ini di babi, ini di anjing, ini di kucing. Siapin surveillance-nya pakai apa, rapid test antigennya, cara deteksinya pakai apa dari sekarang. Kemudian juga kalau bisa vaksin dan obatnya udah disiapin. Tesnya ke binatang dulu gitu kan. Itu kan lebih cepat daripada kita tes ke manusia. Jadi konkretnya kayak misalnya kalau misalnya punya kucing gitu atau punya anjing itu juga rutin divaksin gitu ya Pak? Iya, pastikan ke dokter hewan diperiksain karena bisa jadi dia memiliki patogen-patogen yang berbahaya yang bisa loncat ke manusia. Oke, jadi kita harus menjaga keseimbangan alam itu tadi ya Pak. Oke, Pak, ada satu lagi isu kesehatan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang RUU Kesehatan. Ini dari penyusunan sampai pembahasannya menuai ya banyak kritik dan masukan lah dari berbagai kalangan. Jadi sebenarnya yang bisa Bapak jelasin apa Pak urgensi dari RUU Kesehatan ini? RUU ini dibikin karena memang pengalaman pada saat pandemi tidak ada satupun negara di dunia yang siap. Terbukti kan? Nggak ada satupun. Jadi semua G20 to G7 saya meeting mereka bilang kita nggak siap nih, salah nih. Unprecedented itu ya Pak. Jadi nggak bisa kita diemin seperti ini. Sampai waktu yang 98 sama 2008. Habis itu ada Global Initiative untuk memperbaiki sistem arsitektur keuangan. Itu kan keuangan. Nah ini harus diperbaiki. Dan begitu kita lihat undang-undang kita udah jauh tertinggal. Ya, teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak pemain, banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang, Pak, gap kita dengan luar negeri jauh. Itu sebabnya kenapa orang kita pada pindah ke luar negeri. Ya, sulit diterima oleh para pemain, biasanya sulit diterima. Tapi kenyataannya kan begitu, kita nggak siap. Banyak yang mati pada saat COVID. Obat-obatannya nggak siap, penelitian vaksinnya nggak siap, jumlah dokternya nggak siap, gitu kan. Rumah sakitnya nggak siap. Itu kan realitas yang kita hadapi. Kita nggak mau kan anak cucu kita begitu. Makanya ini harus direformasi supaya sistem kesehatannya lebih siap. Dan sistem kesehatan itu nggak hanya rumah sakit dan dokter ya. Ada layanan primer, puskesmas, posyandu untuk mendidik masyarakat supaya tahu. Ada rumah sakit yang kedua. Ketiga kita beresin farmasi alkesnya sama obat-obatannya supaya banyak produksi dalam negeri. Keempat pembiayaannya gimana, keuangannya supaya siap. Kelima orang-orangnya, perawatnya, bidannya, dokternya cukup apa enggak, jumlah spesialisnya cukup apa enggak. Dan yang keenam teknologi informasi dan bioteknologi kesehatan kayak vaksin kemarin. Itu contoh teknologi biologis yang harusnya kita kuasai supaya kita bisa develop. Nah, keenam ini begitu kita lihat, memang kita harus perbaiki undang-undangnya. Nah, kita udah lakukan bersama-sama dengan DPR. Kan ini inisiatif DPR. Kan? Mulai dari Desember tahun lalu, mereka udah panggil orang-orang. Pemerintah sendiri mulai Februari sampai
akhir April kita udah lakukan lebih dari 150 event, kita undang 1.200-an institusi, 70.000 orang yang ikut gitu kan, masukannya 6.000 kita pertimbangkan. Kemudian yang terakhir kemarin balik lagi ke DPR Komisi 9 lakukan yang sama. Bahwa kemudian ada yang merasa, kok saya kasih 100 nggak 100-100-nya diterima? Ya wajar kata saya, kan namanya juga demokrasi kan. Kita ngeliat dari 100 yang make sense diterima 50, DPR mungkin melihat yang make sense diterima ya cuma 40. Diskusi itu terjadi. Bahwa kemudian ada yang nggak puas, saya pengen dari 100 yang saya usulkan 100 yang diterima. Aku rasa itu di alam demokrasi ada sesuatu yang wajar. Dan kita bilang ya, dari 100 ini yang masuk 40, kenapa yang 50-nya kita rasa sih nggak usah ditaruh di undang-undang, atau yang ini kan kayaknya nggak cocok dengan kondisi Indonesia. Ya udah, akhirnya kita ambil yang 40-nya. Dan wajar kalau orang kan pengen semuanya keinginan mereka diterima di alam demokrasi biasa. Ya, dan ya pokoknya simpelnya berarti RUU Kesehatan ini memang tujuannya untuk manfaat yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia ya Pak. Tadi aspek-aspek itu supaya diperbaiki, ditransformasi bahkan begitu. Tadi Bapak udah nyebutin juga sudah membuka akses kepada masyarakat begitu untuk memberikan masukan. Kalau di sebelum pembahasan di DPR berarti sudah dibuka juga ya Pak akses untuk masyarakat untuk memberikan masukan? Jadi 3 kali dibuka. Okay. Pertama oleh Badan Legislatif DPR mulai dari tahun lalu. Kedua oleh pemerintah Februari sampai April, itu yang bidangnya saya ya. Okay. Ketiga oleh DPR Komisi 9 Mei kemarin ya. Mei Juni sekarang. Jadi udah 3 kali. Dan kalau saya lihat daftar hadirnya, semua organisasi, profesi, stakeholder diundang. Karena kan ada YouTube yang bisa dilihat juga. Oh, lewat YouTube juga ya Pak? Lewat YouTube semua terbuka kok. At least yang pemerintah tuh saya pastikan itu YouTube-nya bisa dilihat. Yaitu tadi bahwa mereka mengajukan 100 usulan berharap 100-nya diterima, wajar gitu ya. Bahwa kemudian yang diterima 40-50, ya itu kan dinamika yang terjadi. Dan di alam demokrasi wajarlah, saya juga inginnya kan 100, DPR juga nggak setuju semua gitu kan. Ya itu namanya di alam demokrasi, kalau udah negosiasi, diskusi, kemudian yang diterima sekian, kita merasa ini yang terbaik, ya udah kita ambil keputusan, kemudian kita maju ke depan. Oke, jadi sudah beberapa kali dibuka aksesnya untuk masyarakat. 3 kali, 3 kali buka. Baik. Ini tadi kita udah ngomongin One Health, kemudian juga RUU Kesehatan. Ini ada sebuah yang menarik juga Pak, isu yang menarik yaitu rancangan akhir RPJPN 2025-2045 baru saja kemarin 15 Juni di launching ya Pak oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan salah satu sasaran transformasi sosial di dalamnya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu adalah Indonesia Sehat. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang akan dilakukan untuk mencapai Indonesia Sehat ini di 2045? Masa kepresidenan 10 tahun sesudah Pak Jokowi itu akan menjadi masa yang paling kritis untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Tahun 2030-nya ada asumsi presidennya 10 tahun kan. 2024 sampai 2034. 2030 itu ada di masanya dia. Kenapa 2030 itu kritikal? Karena itu adalah puncak dari bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Jumlah manusia Indonesia yang usia produktif 15-60 itu paling banyak. Karena habis itu menua mereka. Jadi menurun tuh jumlah usia 15-60 kan tergantung pola kelahiran dan pola kematian. Jadi peaknya itu terjadi di tahun itu. Nah, belajar dari seluruh dunia. Kalau misalnya bonus demografi yang hanya 1 kali terjadi bagi setiap bangsa, itu terlewati tanpa kita berhasil masuk ke negara maju. Negara maju itu sekarang GDP-nya di atas 12.000 per kapita. Kita masih 4.000-an per kapita. Kalau kita sampai 2030 gagal tuh nembus 12.000, itu masuk middle income trap. Ya seumur hidup akan jadi negara biasa-biasa aja. Nggak bakal jadi negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika, mungkin Cina nih bentar lagi nembus, nggak mungkin jadi. Karena udah lewat kesempatan itunya. Nah itu yang menjadi kritik. Nah, untuk supaya kita bisa bisa menembus jadi negara maju, di mana sekarang definisinya $12.000 per kapita, itu rakyatnya harus produktif. Atau kalau misalnya atau sehat. Orang yang nggak sehat, dia tiduran di rumah sakit nggak bisa dapat income. Orang yang sehat dia bisa produktif karena dia
menghasilkan income. Jadi dua itu sangat penting. Karena 270 juta orang kali 30 juta gitu kan gaji, beda dengan 270 juta orang kali 3 juta. Itu kan sebabnya GDP per kapita kan, jumlah gaji seluruh rakyat Indonesia dijumlah kasar gitu kan. Hitung aja 270 juta kali 30 juta versus 270 juta kali 3 juta kan beda jauh. Saya tugasnya jangan sampai nggak produktif sampai sakit. Atau kalau sakit-sakitan gajinya turun dah. Tiba-tiba ada orang sakit-sakitan, gajinya 30 juta ya karena dia sakit-sakitan dikasih cuma 5 juta akhirnya kan. Karena nggak produktif oleh perusahaannya. Nah tugas saya jangan sampai produktivitasnya turun atau malah nol. Ini jadi simpelnya tadi supaya SDM Indonesia berkualitas, supaya tetap produktif gitu ya Pak. Nanti ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia meningkat. Itu adalah jadi harus pintar dan sehat. Itu yang paling penting dua itu. Kunci utamanya pintar dan sehat tadi itu. Oke, Bapak, ini saya udah bahas beberapa hal tentang isu kesehatan, tapi saya mau bahas pribadi Pak Budi lagi. Tadi kita udah sempat bahas di awal ya Pak, kalau Bapak ini bukan Menkes yang berprofesi sebagai dokter, bukan lulusan kedokteran. Saya tuh agak relate Pak dengan profesi yang nyebrang dari background pendidikan, karena saya ini backgroundnya public health Pak, kesehatan masyarakat. Sekarang ditugaskan untuk menangani pembangunan desa. Nah ini jadi saya pengen belajar dari Pak Budi ya, meskipun Menteri Kesehatan itu di banyak negara di dunia ya, ada Jerman, Singapura dan lain-lain, itu Menkesnya bukan kedokteran. Tapi mereka juga punya prestasi yang luar biasa. Saya yakin kawan kabinet juga pasti banyak Pak yang profesinya nyebrang gini dari background pendidikan. Gimana sih Pak? Kami mau minta tipsnya dong untuk mencintai pekerjaan yang mungkin yang tadi Bapak bilang nggak disangka-sangka atau tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Kita bekerja akan merasa senang dan berprestasi kalau kita bisa menemukan apa sih purpose-nya kita untuk bekerja. Oke. Atau lebih dalam lagi, apa sih purpose-nya kita hidup, atau tugas kita ini hidup ini apa sih gitu ya. Kalau saya kan mikirnya ya diajarinya kan manusia yang terbaik adalah yang bisa berbuat baik bagi sesama, kan itu kan intinya kan. Jadi udah kayaknya waktu pertama kali kerja sini, gaji sebagai dirut mandiri sama gaji sebagai menteri kan terjun bebas kan istilahnya, terjun bebas. Tapi setelah saya pikir-pikir ya tadi kan kita udah jadi BUMN udah lama gitu, jadi celengannya udah cukup, dan ujung-ujungnya apa sih yang kita bisa lakukan untuk berbuat baik bagi sesama. Dan itu memberikan energi yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita bekerja, kita tuh mesti menerima dan menyenangi pekerjaan kita. Dan mesti tahu bahwa hidup kita, kerja kita diatur sama yang atas. Nah udah, kita jalankan saja dengan niat yang baik. Ini sebagian dari ibadah, karena itu akan memberikan energi positif yang tinggi. Kalau kita udah kerjanya udah nggak suka, itu energi kan negatif. Begitu ini jadi energi positif, itu hasilnya kita akan luar biasa. Apakah itu bidangnya kita atau bukan? Kalau kita mendatanginya dengan, wah ini tugas yang diberikan ke saya hidup ini untuk berbuat baik buat sesama, dan ini udah dikasih kesempatan ini, bisa kok sebagai dulu di keuangan ini berbuat baik yang begini, kalau di sini berbuat kayak gini, kita senang, energi yang positif, kita bekerja, udah bagus. Dan yang kedua, saya titip pesan yang terakhir mungkin, jangan bosan untuk belajar. Kesehatan pun penting tuh, latihan fisik sama latihan akal gitu kan. Ini akal tuh harus dilatih terus. Kalau kita hanya di bidang itu aja, ini kita nggak terlatih. Dengan kita terlatih, akal kita insya Allah nggak Alzheimer, nggak pikun, nggak apa. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, dan nggak usah merasa tinggi hati untuk belajar dari orang yang lebih muda atau pangkatnya lebih rendah dari kita. Jadi kalau Nadira ahli kesehatan masyarakat kan lebih jago dari saya. Nggak boleh saya kemudian bilang, oh saya menteri nggak mau dengerin Nadira. Karena kalau kita bisa rendah hati dari sisi intelektualitas ya, sebenarnya kita lebih mengabsorb ilmu tuh lebih banyak, dan buat kita itu jauh lebih baik dan lebih sehat juga. Oke, jadi yang saya tangkap tadi supaya kita berpikir yang positif aja ya Pak, karena itu memberi energi untuk kita. Terus kemudian yang kedua juga adalah belajar. Jangan bosan belajar ya Pak. Belajarnya dari mana aja ya Pak? Bisa dari mungkin sekarang banyak akses internet, atau juga mungkin dari orang yang lebih ahli juga ya Pak. Oke. Termasuk yang kritik kita juga kita dengar. Benar Pak. Setuju. Jadi kritik
kritiknya juga bisa ya, mungkin ada yang menjatuhkan tapi juga yang membangun kita terima juga ya Pak kritiknya. Oke. Kalau misalnya dari pengalaman pekerjaan yang lalu gimana Pak impact-nya ke pekerjaan yang sekarang? Bagaimana cara mengadaptasi atau mengadopsinya ke pekerjaan yang sekarang? Saya beruntung waktu jadi dirutnya Bank Mandiri kan kenalannya banyak ya. Oke. Karena dokter juga kenalan banyak, kita mengobati pasien. Kalau perbankan kita kan memperkaya pasien gitu kan. Jadi banyak itu yang kita kenal. Jadi hubungannya seenggaknya baik. Sehingga suatu saat kita butuh berkomunikasi dengan mereka, apakah itu pengusaha, apa itu kepala daerah, apa itu politisi, seenggaknya kita sudah punya nomor handphonenya. Gitu kan, ya, apa wartawan atau pemimpin redaksi udah punya nomor handphonenya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Jadi saya titip buat teman-teman anak muda, kerja itu jangan lupa bergaul, ya bersenang-senang, ketemu sama teman, karena networking itu penting. Networking itu penting, saya setuju Pak. Nah Pak, kita kalau misalnya ngomongin baru aja ngelayain Lebaran nih Pak, saya mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha untuk Pak Budi. Kemarin kita baru saja merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga hikmah dari Hari Raya Idul Adha bisa senantiasa kita imani. Nah Pak, kalau ngomongin hari besar keagamaan, saya jadi keinget bahwa Bapak pernah menyampaikan sambutan untuk ibadah umat Kristiani di Kementerian Kesehatan. Kemudian lebih jauh lagi kalau kita trace back background Pak Budi, dulu Bapak dari TK sampai SMA bersekolahnya di sekolah Katolik. Ini kalau bisa saya simpulkan, Bapak adalah seseorang yang menghargai perbedaan gitu, sudah menghargai perbedaan dari kecil. Kira-kira apa sih Pak impact-nya dari pengalaman hidup Bapak itu ke karakter atau pribadi Bapak sekarang? Saya terbiasa bergaul dengan teman-teman berbagai macam suku dan agama. Nah, perjalanan hidup saya dari TK sampai SMA itu benar-benar mempengaruhi pola pikir saya bahwa luar biasa ya pimpinan bangsa kita mencetuskan Pancasila. Ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, sudah saya belajar agamanya kan, belajar Islamnya tuh belakangan gitu ya. Saya melihat Nabi itu sebenarnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yes, ini ya saya gitu ya. Dia memberi contoh bahwa treatmentnya ke agama minoritas lain itu luar biasa. Itu yang membuat bangsa Islam tuh sempat maju pesat pada waktu itu. Ya. Itu yang saya harapkan Indonesia juga maju pesat karena kekuatannya bisa hidup berbarengan, bertoleransi dengan siapapun dia, sesama saudara kita bangsa Indonesia, apapun latar belakang agama dan sukunya. Dan kita melihat banyak negara yang jatuh, hilang, jatuh miskin gitu ya, gara-gara mereka tidak bisa mengelola urusan suku dan agama ini dengan baik. Bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, matiin saudara sendiri gitu kan, kadang-kadang kita nggak mikir itu bisa terjadi ya, gara-gara tidak bisa mengelola kebineka tunggal ikaan mereka. Jadi saya di sini merasa bersyukur ya, bahwa Indonesia dikaruniai Tuhan seperti ini, hidupnya bisa bertoleransi apapun agama dan sukunya. Dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman muda ini, generasi Nadira ke depannya bisa menjaga hal tersebut ya. Karena itu adalah kunci, kestabilan politik itu adalah kunci supaya kita bisa terus maju menjadi negara dan bangsa yang kita inginkan, mimpi kita bersama. Oke, menghargai perbedaan itu tadi ya Pak. Karena Indonesia is a very diverse country ya Pak. Betul. Keberagamannya banyak sekali, suku, agama, keyakinan juga. Pak, apakah pengalaman hidup Bapak tadi itu juga menjadi modal kesuksesan Pak buat Bapak sekarang? Saya merasa itu jadi sesuatu kekuatan untuk bisa menerima perbedaan. Jadi perbedaan suku agama itu satu, tapi juga waktu di ITB perbedaan pendapat. ITB itu sangat proletar ya, orang suka debat, caci maki itu bodoh, udah terbiasa dicaci maki. Jadi tapi dalam perjalanan ke sini waktu saya pandemi juga banyak yang caci maki kan, sekarang dicaci maki lagi. Buat saya ya perbedaan pendapat itu sangat biasa lah di alam demokrasi. Tinggal kita atur natanya gimana ya. Indonesia mesti belajar penyampaiannya itu mesti lebih substantif, lebih nggak emosional, lebih tidak itu tadi sara atau agama. Ya udah, kalau perbedaan gitu kita argumentasikan saja. Dan harus terbiasa berargumentasi, berdebat,
menerima kekalahan atau memperoleh kemenangan. Bagaimana kalau menang, perilaku kita sebaiknya gimana, dan kalau kalah perilakunya nggak usah baper atau bodoh gitu. Memang ya kita cari di tempat lain gitu kan. Oke. Itu pengalaman berharga buat saya sih. Oke, Bapak last but not least, ini tadi kita sudah ngobrol panjang, tapi kami ingin dengar kesan dan pesan Bapak buat podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Jadi buat podcast saya kagum sekali. Saya mengikuti ini baru saja berdiri, nggak lama, tapi yang nontonnya udah ratusan ribu. Nah, saya titip nih buat podcast agar bisa terus menyampaikan narasi-narasi yang rame gitu di masyarakat, tapi dengan tone yang positif. Karena at the end of the day, kita inginkan bangsa kita maju. Tidak bertengkar sendiri, tusuk-tusukan sendiri, bunuh-bunuhan sendiri sesama teman, ya akibatnya membuat bangsa kita mundur. Contohnya banyak negara dan bangsa lain yang sudah kita lihat. Perbedaan itu biasa, kita hidup di demokrasi, ya kita harus terbiasa dengan berdiskusi di alam demokrasi ini. Selamat podcast, maju terus, sukses selalu, dan jangan lupa tetap sehat. Terima kasih Bapak atas waktu dan obrolannya yang seru sekali. Sebuah kehormatan sekali Pak buat saya, such an honor bisa ketemu Bapak dan ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, terima kasih ya Nadira. Ya, tadi saya juga belajar yang bisa saya simpulin ya Pak, yang perlu saya highlight terutama buat diri saya sendiri, jangan bosan belajar. Ya. Okay, walaupun Bapak. FKM belajar juga podcast. Siap Bapak. Makasih ya Nadira. Oke Bapak. Bagi kawan kabinet yang kalau kamu punya ide atau saran mau topik apa atau bintang tamunya siapa di podcast episode selanjutnya, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Nadira dan seluruh kru Sekretariat Kabinet pamit undur diri dulu. Terima kasih kawan kabinet. Bye-bye. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Sekret, mari dengarkan diskusi.